Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Muhammad Tazul Hasan. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji satu yaitu Bapak Rifki dan juga dosen penguji dua yaitu Ibu Budi. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yaitu analisis yuridis terkait hak akses data pemilih berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pendahuluan, penguatan partisipasi warga negara dalam pemilihan umum merupakan suatu isu yang cukup menarik dalam proses pembangunan negara, terutama negara demokrasi seperti Indonesia itu. Terkait partisipasi warga negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mengatur terkait hak-hak politik warga negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu hak untuk memilih atau hak untuk dipilih. Dalam siklus negara demokrasi dapat dilihat dari daftar pemilih. Setiap penyelenggaraan pemilu, daftar pemilih merupakan tahapan awal dari pembentukan negara demokrasi tersebut. Daftar pemilih menjadi hal yang sangat penting dalam pemilu, karena pada akhirnya data pemilih yang sudah terkumpul akan menjadi data pemilih tetap yang merupakan gambaran dari hak pilih yang diterapkan kepada setiap warga negara di negara demokrasi. Daftar pemilih akurat merupakan suatu bentuk jaminan atas terlaksananya pemilu dalam hak pilih warga negara. Salah satu syarat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya yaitu sudah terdaftar dalam daftar pemilih. Oleh sebab itu, jika pemilih yang sudah tercantum dalam daftar pemilih, maka pemilih tersebut mencari jaminan untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Berikut ini adalah pernyataan penelitian perumusan masalah saya. Satu, bagaimana bentuk regulasi terkait standar perlindungan data pribadi yang mengatur hak asas yang berlaku di Indonesia. Nomor dua, bagaimana pengaturan terkait hak asas data pemilih para pihak dalam pemutakhiran data pemilih berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dalam penyelesaian masalah menggunakan metode kajian maupun analisis yang bersumber pada perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu menggunakan studi kepustakaan, baik jurnal, buku, dokumen, dan lain-lainnya. Hasil pembahasan. Daftar pemilih merupakan suatu data yang berharga, sehingga menarik bagi orang lain untuk dimanfaatkan baik dalam kejahatan ataupun sebagainya. Oleh sebab itu, perlindungan data pribadi sangat diperlukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya standar dalam perlindungan data pribadi yang diterapkan. Standar perlindungan data pribadi terhadap pemilik data atau subjek data pribadi yang mencakup satu, subjek data pribadi berhak mendapatkan akses dalam bentuk salinan data pribadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dua, subjek data pribadi mempunyai hak dapat informasi terkait para pihak yang melakukan pemrosesan data pemilik data pribadi milik mereka satu tujuan pemeriksaan. Nomor tiga, subjek data pribadi mempunyai hak untuk mengizinkan atau menolak pemrosesan data pribadi milik mereka. Keempat, pengendali data pribadi harus melakukan pengawasan selama memproses data pribadi. Nomor lima, pengendali data pribadi harus melindungi data pribadi milik subjek data pribadi. Nomor enam, pemrosesan data pribadi yang dapat dilakukan oleh para pihak secara sah
yang diatur dalam perundang-undangan. Pemuteran data pemilih dalam pemilu merupakan proses yang sangat penting dalam mencapai demokrasi. Dalam melakukan pemutaran data pemilih, dibutuhkan akses akal memastikan data pemilih sudah benar. Hak akses dalam pemutaran data pemilih merupakan hak di mana para pihak mendapatkan informasi terkait pembaruan dan perbaikan data pemilih yang dengan berpegang teguh pada prinsip pemilu yaitu bebas bebas langsung, umum, rahasia, jujur dan adil atau lebih jurdil. Para pihak yang berhak mendapatkan hak akses dalam pemutahiran data pemilih antara lain KPU, Bawaslu, dan pemilih. Selama proses selama pemutahiran data pemilih, para pihak harus memperhatikan beberapa ketentuan dalam hak akses. Antara lain, petugas sudah terlatih dan serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam proses pemutahiran data pemilih yang harus benar diberikan kepada data pemilih dan warga negara yang sudah memenuhi persyaratan dan surat tetap sebagai data pemilih harus diberikan akses data pemilih. Dalam melakukan akses, KPU harus menjamin selama proses pemutahiran data pemilih harus terbuka akses aksesibilitas. Temuan penting penelitian. Sepanjang perjalanan, KPU dalam melakukan pemrosesan data pemilih yang berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2002 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Namun dalam ketentuan PKPU tersebut, KPU tidak menjalankan akses data pemilih yang sudah mengalami perbaruan atau data pemilih sementara sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 61 ayat 1 PKPU nomor 22 tahun 2017. Misi pengawasan si KPU dapat diartikan bahwasanya Bawaslu hanya dapat mendapatkan rekapitulasi hasil. Namun selama proses pemutahiran data pemilih tidak dapat diawasi oleh Bawaslu. Maksud kewajiban pengawasan pemutahiran data pemilih yang berkelanjutan dalam pasal 96 huruf D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan pengawasan proses pemutahiran data pemilih dan hasil harus dapat memberikan data yang kuat, mutakhir, dan komprehensif. Dengan tidak mendapatkan hak akses data yang sudah terbaru sebagai dasar Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemutahiran data pemilih yang berkelanjutan. Bawaslu tidak mempunyai kesempatan untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan karena KPU tidak memberikan hasil data data pemilih. Berikut ini adalah manfaat penelitian saya. Hasil penelitian ini memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait betapa pentingnya perlindungan data pribadi akan disalahgunakan oleh para pihak dan tidak tanggung jawab dan memberikan pemahaman terkait data apa saja yang berada data pemilih yang melakukan pemetaan data pemilih yang dapat diakses oleh para pihak dalam data pemilih. Berikut ini adalah referensi saya. Sekian presentasi penelitian saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.